Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan berbahagia. Pepatah ada mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, sebelumnya perkenalkan nama saya Auliana Farah Madita dengan NIM 134531210127 dari program studi Diploma 3 Analis Kesehatan semester 1 Politeknik Unggulan Kalimantan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Rizkiansyah, SPD, SAP, MPD, MA, yang berjudul Kerangka Karangan. Pokok bahasan yang ingin saya bacakan pada kesempatan kali ini, yang pertama, tema, topik, dan judul. Yang kedua, abstrak dan kata kunci. Yang ketiga, tujuan penulisan. Yang keempat, sumber dan bahan penulisan. Yang kelima, menyusun kerangka karangan. Sebelum memasuki pokok pembahasan, kita kenali dulu apa itu kerangka karangan. Kerangka karangan yaitu suatu rencana kerja yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan atau tulisan yang akan ditulis atau dibahas. Susunan sistematis dari pikiran-pikiran utama dan pikiran-pikiran penjelas yang akan menjadi pokok tulisan untuk mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami. Jadi, inti dari kerangka karangan yaitu suatu rencana yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan atau tulisan dari hasil pikiran kita yang disampaikan melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami. Dari pokok pembahasan, yang pertama ada tema, topik, dan judul. Tema adalah pokok pikiran yang mendasari karangan yang akan disusun menjadi tulisan, menentukan arah tulisan dari penulisan. Kedua ada topik, yaitu pokok pembicaraan atau permasalahan atau sesuatu yang menjadi landasan penulisan suatu hal yang akan digarap menjadi karangan. Yang ketiga ada judul, yaitu nama yang dipakai untuk buku, bab dalam buku, kepala berita, dan lain-lain. Identitas atau cermin dari jiwa seluruh karya tulis bersifat menjelaskan diri dan yang menarik perhatian. Dari pokok pembahasan, yang kedua ada abstrak dan kata kunci. Abstrak adalah sebuah ringkasan isi dari sebuah karya tulis ilmiah yang ditunjukkan untuk membantu seseorang pembaca agar dapat dengan mudah dan cepat untuk melihat tujuan dari penulisannya. Kata kunci adalah kata atau ungkapan yang mewakili suatu konsep atau gagasan. Cara menentukannya yaitu mencari kata penting yang diulang dalam suatu paragraf atau kalimat utama dalam suatu paragraf. Yang ketiga ada tujuan penulisan kerangka karangan. Tujuan dari pembuatan kerangka karangan adalah agar kita dapat membuat kerangka karangan yang baik, benar, dan logis. Kita dapat membedakan mana yang gagasan utama dan mana yang gagasan tambahan, dan kita juga menghindari penggarapan sebuah topik sampai 2 kali atau lebih. Yang keempat ada sumber dan bahan penulisan. Sumber yaitu suatu informasi yang dapat dijadikan referensi untuk penulisan, dapat berupa hasil dari sebuah penelitian ilmiah atau berisi konsep dasar suatu bidang keilmuan tertentu. Bahan penulisan adalah salah satu syarat yang dipertimbangkan pada waktu penulis memilih topik. Bahan penulisan dapat dikumpulkan pada tahap pra-penulisan atau pada waktu penulisan berlangsung. Penulis dapat memperoleh sumber bahan dari pengamatan, simpulan, dan bacaan. Berikut sumber dan bahan penulisan. Yang pertama ada buku, kedua ada media atau internet, ketiga dari seminar, keempat dari artikel atau jurnal atau dari tesis, yang kelima ada pengalaman, observasi, kesimpulan suatu teori, hasil atau laporan penelitian, dan yang terakhir wawancara. Dari pokok bahasan, yang kelima adalah langkah menyusun kerangka karangan.
Jadi dalam rangka menyusun kerangka karangan, yang pertama menentukan tema dan judul, yang kedua mengumpulkan bahan, yang ketiga menyeleksi bahan, yang keempat membuat kerangka, dan yang terakhir mengembangkan kerangka karangan. Apa sih manfaat kerangka karangan? Manfaat kerangka karangan yaitu 1. Menyusun karangan secara teratur. Kedua, mempermudah pembahasan tulisan. Ketiga, menghindari isi tulisan keluar dari tujuan awal. Keempat, menghindari penggarapan sebuah topik sampai 2 kali atau lebih. Kelima, memudahkan penulis mencari materi tambahan. Keenam, menjamin penulis bersifat konseptual, menyeluruh, dan terarah. Ketujuh, memudahkan penulis mencapai klimaks yang berbeda-beda. Fungsi kerangka karangan, yang pertama memperlihatkan pokok bahasan, sub-bahasan. Yang kedua mencegah pembahasan keluar dari sasaran yang sudah dirumuskan. Yang ketiga memudahkan penyusunan karangan. Yang keempat memudahkan penetapan antara pembagian karangan. Yang kelima menghindari timbulnya pengulangan pembahasan. Dan yang keenam membantu pengumpulan sumber-sumber yang diperlukan. Syarat kerangka karangan yang baik, yang pertama yaitu tesis atau pengungkapan maksud yang jelas. Yang kedua, tiap unit hanya mengandung satu gagasan. Yang ketiga, pokok-pokok dalam kerangka karangan harus disusun secara logis. Dan yang keempat, harus menggunakan simbol yang konsisten. Jadi macam-macam kerangka karangan. Jenisnya ada terbagi menjadi 2, berdasarkan perincian dan berdasarkan perumusan. Berdasarkan perincian terbagi 2 lagi menjadi yang pertama kerangka karangan sederhana atau sementara, non-formal, dan yang kedua kerangka karangan formal. Berdasarkan perumusan teks terbagi menjadi 2 juga, yang pertama kerangka kalimat dan yang kedua kerangka topik. Menulis adalah suatu cara untuk berbicara, suatu cara untuk berkata, suatu cara untuk menyapa, suatu cara untuk menyentuh seseorang yang lain entah di mana. Cara itulah yang bermacam-macam dan di sanalah harga kreativitas ditimbang-timbang. Senon Sumira Aji Dharma. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.